Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, jadi kalau diatur diri kita sebagai pegawai dengan Al-Quran, kita takut bapak-bapak jangan korupsi piti, korupsi waktu sewa takut. Ya kan? Jadi kita jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi di negara kondak negara Islam. Kalau diterapkan Al-Quran kacau, itu orang tuh orang liberal. Yo memang tak jadi hukum Al-Quran do negara awak, nak negara Islam, negara panca. Tapi untuk diri awak pribadi, Pak, aturlah diri awak dengan Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah beliau wafatkan kita. Pada suatu saat apabila telah tiba ajal kita, wa ilaihin nusyur, maka semua kita akan kembali ke hadiratnya. Alhamdulillah, subuh ini kita yang datang ini atau yang tidak datang masih dibangunkan oleh Allah sebahagian, dan sebahagian ada yang meninggal, seperti saudara kita, bapak kita yang diumumkan kemarin di Masjid Nurul Falah. Itu tidak akan kembali lagi ke dunia ini, dan tidak akan pernah kita temukan lagi di dunia ini. Kalau Allah mengizinkan, kita akan bertemu dengan beliau yang telah meninggal itu di akhirat nanti. Yang sangat pasti sekali, kalau ada kita menganiaya orang lain, orang itu akan mudah dipertemukan oleh Allah dengan kita, karena dia minta keadilan dari Allah. Untuk itu selama kita hidup ini, jangan ada yang menganiaya orang lain. Kenapa Allah mengistilahkan orang tidur sama dengan orang mati? Ibu-ibu tidur tadi malam, ada enggak yang tahu apa yang terjadi di sekelilingnya? Ada? Enggak ada. Jadi sama siapa aja orang mati. Bedanya orang mati tidak dibalikan nangoknya lain. Dia Allah, orang lalu dibalikan. Tapi begitu kuasanya Allah, walaupun kita tidur itu sama dengan orang mati, tapi kita tetap bernapas. Malah napas awak itu lebih ganji dari orang jago. Iya kan? Namanya cikot. Oh, bakaru namanya. Di tempat kami ngorok namanya. Oh, bakaru ya. Nah, itulah lalu bakaru makan batambu salero namu isi saku panuan karajo penamut. Nah, itulah sana. Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah bangun kembali, kita mulai kegiatan yang baik-baik yang diredai Allah. Sebab apa? Masa lalu, masa kenangan. Ya apa enggak? Kalau ada ibu-ibu pernah berpacaran masa lalu, pacar tuh ganteng, ya kan? Kemudian orang gaib mengeceng kawana, itu ada dokter sedang koas,
kau ketujuh na di nyolah markama ko itu sebab gitu pejadi nema ambo joda ko upacara ambo ko lah wajalin bagalintin bajalin galintinnya lah nyobae ambo jo pantun mac pantunnya Sultan Saidi Padang Taruk Baparak Karimbo Mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nandari bukit duo oi intan pudi ame nanelo bawalah tompang ame lancuang ni nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonyo baitu kecik pacaran boto kambo mak lambo balik tu pantun tu balehnya kapa ketek di lamun nombak kapa datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampailah juga ke Suarang pandai mana abang menembak indak jo peluru kanai sebelah jantung hati iman di dado di goncangnya bang acu itu na percintaan kami maaf ya mak indak ketujuh di ambona nama pilihan tu dok amak mendak mama sodo Allah nikah awak je pilihan awak tahu. Ya kan? Pilihan awak tu you mang ganteng dari dokter nanya dok ni ama awak tu kawak. Tapi kiranya 1 tahun 2 tahun, ya kan? Suami awak kuaneh perangai. Pertamanya LGBT. Nan bahasa aslinya lah kita sebutkan LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya kan? Anaknya LGBT itu kemenakan awak na laki-laki. Kalau LGBT na awak itu bahasa Minang untuk laki gapuak bini tinggi. Ya kan? Asli sampiannya LGBT nyo pampuk pelalok jam 9 pagi mencari ndak ada. Ya kan? Takkan ada awak ama awak dari dek kok jo dokter tu lah dia nikah sehari kini nyolah jadi kepala rumah sakit tempat prakteknya rami mencetak dolar setaruh ajan tu menyasar tak ada guna lah tu itu hanya kenangan ba ajo le sari awak ndak muat jadi masa lalu tu masa kenangan yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Masa kita yang mana? Masa yang sekarang. Awak masih di jagoan ya Allah sampai pagi ini masa kita. Maka berniatlah setelah kita kuliah subuh ini bertebar keluar sesuai dengan profesi kita. Jangan menganiaya orang lain. Konsep hidup itu mudah saja. Ambil punya awak, tinggal punya orang. Makanan halal, jangan dimakan nan haram. Kerajuan suruh antian tagan. Ada pantunnya. Talawi jo sawah untu dan yang batokok di maro kalaban supaya anak sayang Allah pada kita banyaklah berbuat kebaikan. Ulang pantun tu balik. Sebentar kau saya mau karang deh. Ya kan? Kan tapi tu talawi jo sawah lunto dan yang batokok muaro kalaban nak kasih Allah pada kita banyak berbuat kebaikan jangan kurang ajar jo. Ada tak kurang ajar? Nah ada jamaah musaji an-nur ku cahaya kurang elok-elok ambo cari mukonya wa cahaya alhamdulillah. Inilah kegiatan kita sudah bangun tidur kita puji Allah yang menghidupkan kita kembali yang menyediakan segala fasilitas. Jangan cemaskan rezeki selama kita masih hidup. Rezeki akan diberi oleh Allah. Apabila rezeki itu putus, kalau awak mati, udah mati tidak ada rezekinya lego. Jadi selama kita masih hidup, jangan khawatirkan rezeki. Kalau kita ikut memikirkan apa rezeki yang akan saya terima, kita akan panik. Kita hanya menerima, bukan memikirkan. Bau sao saja, rezeki itu urusan
urusan Allah. Mula 15 tahun pensiun Pak, ya kan? Pidek tak mati lah, nyogi aja rezeki Allah. Kalau mati putu ya rezeki kan, ya kan? Ayah di masalah An-Nur petang, ada yang sewoto, kita boleh ayah je lah, ya kan? Itu rezeki. Nah, setelah itu kita berselawat kepada Nabi. Kenapa kita disuruh belajar dari ayunan batihnya sampai ke liang kubur? Ambo kecil saya ambo ya Pak. Ambo ke Padang dulu tahun 70. Tapi ditakdirkan ambo tu Pak, ditakdirkan di Allah dapat sampai kos ko dekat masjid saya. Ya kan? Maka saya tak jauh-jauh dari tempat kos saya itu ke masjid. Dekat mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi karena faktor ketidaktahuan, rupanya di masjid itu setiap pagi hari Jumat imam membaca surat As-Sajdah. Kemudian separuh ayat itu dibaca, wahum la yastakbirun, sampai di sana tu sujud ke bawah. Ambo ikuti saja, ya kan? Sudah tu indah ada tadanga Allahu Akbar, lanyo sambung saya balik. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai sudah panjang. Baru rukuk serupa biasa. Nah sudah sembahyang kombat tanjuan Pak Imam tu. Dan tak sasih Pak tadi itu Pak. Ini Pak, kalau kita tak tahu orang nanti kecil sasih, tunggu raja taruh ini terengah ada Pak tu. Awak nan tak tahu kecil orang sasih. Maka diterangkanlah kepada saya, kalau kita membaca surat itu, kita disunatkan sujud. Ana dibaca sujud tadi Pak, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, pertanyaan ambo, ada tak masjid membawa itu di Talawi? Nah, tapi kita ambo jangan dirutinkan. Orang nan singke pangui Pak, iya kan? Yang kecil wajib beko, iya kan? Jangan dirutinkan sekali-sekali, bawa sekali-sekali enggak, iya kan? Jangan dia arus tiap pagi Jumat itu, dia tidak wajib. Ya, ini dia. Jadi Pak Imam Gobaraja lah ambo beliau tarik. Lihat rupanya penyakit di kampung ambo di Pangok namanya, di Padang de Isa, baso piamannya asma. Ya. Kadang-kadang menungkui seliot tipe sasangot, tidak bisa suara keluar. Jadi pada jam ambo beliau tarik, ya kan? Biar doa nanti baca sudah salat nyopak tu mendoa kare-kare terima muslimah tu mau mudo ketika tu mandanga saya taruh rutin dapat dah, apalagi belajar. Jadi orang yang tak tahu sampai mati itu mendanga tak mau beraja tak mau lain mendanga mau dekwa, tapi lalu bang kau tahu Ustaz ada jamaah na lalu ambo nanti kurisi ko dulu tapi jamaah An-Nur nam pagi ko segar sat mungkin lah minum kopi ginseng alhamdulillah nak dona lalu kok lalu na tu lalu menyambi urang wak kan santiang menyambi sambil badiang nasi masak sambil bakayu tidur ini sambil menuai bila lang dapet sambil mendengar kaji matola menyambi saja lain sehat Bapak Ibu.
Akhirnya saya belajar sampai saya menikah, ya kan? Ambo menikah dulu atau 6 bujang. Aduh, imam aku masih bujang. Kalau lah dapet kerja nak begini, saya hari cok gampo kan. Ya kan? Kalau hari gampo tu ada orang keripagui sedang lalu. Ya kan? Kenapa ada orangnya bini awak mah? Kalau ada orang keripagui. Bari bu tu. Jadi imam-imam ku aja dilapeh kena lain. Cariannya jodoh sih kau. Dia dengar ibu tu. Saya lihat ya, saya pemerintah Sumatera Barat ini lah sadonya mengundang mengaji. Datang menindak. Anak menelepon membutuh, indah orang kesera, indah ke Mena. Itu asalnya dulu garing-garing musaji, Pak, imam-imam saji. Karena dia berada di tempat yang banyak aura positif, maka doanya dimakbulkan oleh Allah. Adona jadi kepala keserahnya, adona jadi kemena, adona jadi kasubha. Ya, nah adona nampo padidel. Ya. Kaum muslimin jadi yang bola diangkat jadi karyawan tetap mau ngecek jamaah sekali. Dan kau ini lemak. Jangan kami ni yang ada poluan orang posisi, jangan tembak nong coach. Sedang kawan no polisi ko lay tembak na. Konon kawang. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sesudah beristri itu saya bertekad pula menghafal surat As-Sajdah kok. Ya kan? Kemudian kalau Pak Imam tu sakit, ambo lah bisa jadi imam. Belum hafal, ndak ambo ganggangan hafal dulu pe maraton pagi orang rumah lah mulai ambil tu. Maraton pagi. Sambil berjalan tu ambo hafal ayat. Ya kan? Jadi saya pernah mengatakan orang sasek kalau awak ndak tahu. Makanya belajar terus. Jangan kita berburuk sangka kepada orang lain. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, itu suatu kewajiban. Itu suatu keharusan. Karena apa? Al-Quran itu kitab Allah. Kitab Allah itu pedoman utama. Segala aturan itu ada di dalam. Dan aturan itu kita butuhkan. Jadi kalau ada orang mengecek, kalau dipelajari Al-Quran itu dan diterapkan, kacau negari dinya, itu orang liberal tu. Kena orang komunis, kena orang munafik. Coba kita renungkan Pak, kita diciptakan Allah. Sama aja Yamaha itu buku petunjuknya dari Honda atau dari Yamaha? Dari Yamaha. Bagaimana perawatannya? Bukunya dari pabrik Yamaha. Kalau kita pakai buku pabrik Suzuki, tambah rusak. Walaupun dia sama motor. Jadi karena kita adalah ciptaan Allah, diturunkan Al-Quran sebagai pengatur kehidupan kita secara lini, itu tapik mana? Sedang tapik pasang bola pukul 2 matahari di tengah mana tulang punggung kok diimbau berbunyi dipandang berupa. Karena apa? Peraturan Allah pasti cocok dengan ciptaan Allah. Kalau kita cari peraturan lain tu nang kacau adanya. Kini antara peraturan Allah jo nafsu awak memang kadang-kadang ada yang bertentangan. Kecil Allah jangan makan riba. Awak dicari jo bang mana kadang bungonya. Pindah satu orang, terus orang malah ngertinya tinggal. Orang mentak ngerti tak. Jadi kecil Allah jangan dimakan riba. Jadi kalau peraturan Allah itu bertabrakan dengan nafsu kita, yang akan dilatih nafsu kita. Nafsu poiko kuat. Kupiah jo kapalo mana dulu. Kalau sampai kupiah ku kapalo negeri tarah jo kapak atau kupiah geri tukar. Orang mentak gilo tu Pak, kupiahnya tukar, kalau kapalonya tarah tu gilo orang.
Kalau peraturan Allah nanyo salahan, inyo namana tidak waras orang. Jadi peraturan Allah yang benar itu semua ada di dalam Al-Quran. Mengalih baca roh mengalih menurut Al-Quran. Bakarajo baca roh karajo menurut Al-Quran. Boleh tak karajo talek-talek? Indah bawa digaji. Ku ada guru di Padang, masuk talek, aku soalnya nanti boleh di pasar. Kalau dia ibu nang guru jangan cuitu je perangai, ni terangah dia ibu tu. Haram gaji ni makan. Iya kan? Nah, bagaimana? Ambo memang tak ada talek ke kerajaan dulu Pak. Sehingga dapat ambo karyawan teladan. Karyawan teladan tu upahnya tak tanggung-tanggung. Padi haji. Itu diberikan biaya semuanya di PT Semen Padang. Dari sampai ratus orang nambah tes, dapat awak lulus. Ada orang 5 kali ke buat tes Pak, tak lulus. Inyo lo malih Pak, lah payah ada buat tes nak lulus Pak. Nah lain jelas suruh aja. Saya sekali tes lulus. Cuma pulang dari Makkah tu Haji Bidin cik kawan. Bidin ko haji biaya dinas. Kenapa gitu lah? Aduh, orang suka petabang nyambo Pak, ambo tanya barala mau Pak mana buang. Aduh mana buang Pak Ustaz. Coba ambo kan tinggal di Kunyang. Pemerintah akan membuat jalan bypass kalau kia macam kan rumah ambo diganti lah ambo buat rumah balik balah biar je pitih penggantian tu 2 ONA langsung ambo mendaftar ibu. Jadi haji ambo ko haji mahsur, haji penggantian rumah kan yang gusur. Nah, jadi kan bermacam-macam rezeki. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, jadi kalau diatur diri kita sebagai pegawai dengan Al-Quran, kita takut bapak-bapak jangan korupsi pitih, korupsi waktu sewa takut. Ya kan? Jadi kita jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi di negara awak kondak negara Islam. Kalau diterapkan Al-Quran kacau, itu orang tu orang liberal. Yo memang tak jadi hukum Al-Quran do negara awak, nak negara Islam, negara panca. Tapi untuk diri awak pribadi Pak, aturlah diri awak dengan Islam.